Berhubungan dengan brosur hadis halaman 11 masuk ke 12 tentang seseorang yang menyetubuhi istri di waktu puasa Ramadan. Bagaimana kalau suami istri berhubungan di saat istri sedang berpuasa membayar hutang puasa Ramadan? Ini berarti di luar bulan Ramadan toh? Ya. Membayar hutang Ramadan toh? Ya, berarti hari itu tidak jadi bayar. Nanti hari itu tidak jadi bayar. Nah, besok berarti besok puasa lagi. Ini kebetulan istri sedang puasa bayar utang Ramadan. Sudah sejak pagi. Sejak pagi lah kok sampai jam 4, jam setengah 5 sore. Tiba-tiba suaminya minta dilayani. Ya sudah, kemudian terjadi hal itu, berhubungan suami istri padahal kurang sedilit. Nah, berarti hari itu si istri tidak jadi bayar hutang puasa lah. Besok mulai lagi dari pagi kan itu. Ini kan di luar bulan Ramadan. Yang harus memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 fakir miskin, itu hubungan suami istri yang dilakukan siang hari atau di waktu bulan Ramadan. Belum waktunya berbuka kok melakukan hubungan suami istri. Ya, kafarohnya pertama aidku raqabah, memerdekakan budak. Kalau tidak mendapatkan budak, siyamu syahraini mutataliyaini atau mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Tidak mendapati budak, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Sudah dapat sebulan 25 hari, kurang 5 hari sakit, tidak bisa puasa. Maka orang nanti setelah sembuh tidak bisa genapkan 5 hari lagi. Tidak, harus ngulang dari hitungan pertama lagi, dari hari pertama lagi. Kalau tidak bisa, memberi makan 60 fakir miskin. 60 fakir miskin. Nah, kalau ini nyaur utang di luar nyaur utang Ramadan, di luar bulan Ramadan, kalau berhubungan suami istri berarti hari itu tidak jadi nyaur. Ya, ada lagi. Apakah boleh seorang suami istri mengadakan hubungan tetapi sudah masuk waktu maghrib? Ini sebelum berbuka. Jadi sebelum buka puasa makan, kemudian berhubungan suami istri. Corone takjil gitu toh? Ya. Ya sah-sah saja. Neng kok ya mbok ya. Ya. Kalau menurut Nabi, masa sebagai takjil gitu. Ya. Kalau Nabi itu ya, beliau senantiasa berbuka dengan kurma dulu. Kalau tidak ada yang basah, dengan kurma kering. Kalau tidak ada, beliau dengan air meski hanya 1 teguk. Hanya 1 teguk. Beliau tidak pernah sholat maghrib duluan sebelum berbuka meski hanya dengan 1 teguk. Nah, ini takjilnya dengan berhubungan. Apa sah, boleh saja kan itu. Wong sudah waktunya berbuka. Neng mbok yo kan gitu. Mbok yo kok ya semangat men. Sudah puasa seharian, tidak ada energi, tidak ada ini. Boleh saja begitu. Itu sudah masuk waktu berbuka. Nek tega ya boleh, silahkan, monggo gitu. Ya, ada lagi. Jika seorang wanita yang menggunakan alat kontrasepsi itu haidnya tidak lancar, misalnya 5 hari haid, kemudian 3 hari suci, dan di masa suci itu ya sholat dan puasa, kemudian keluar lagi haidnya,
dan kejadian yang seperti itu terjadi beberapa kali dalam satu siklus haid, apakah puasa yang dilakukan di masa suci atau di sela haid itu wajib diganti, Ustaz? Ini berarti yang pertama dilakukan harus cek lagi ya, alat kontrasepsi mengganggu siklus haid. Sehari haid, sehari tidak, sehari haid, sehari tidak. Kemudian ini 5 hari haid, 3 hari suci. Nah, jadi haidnya 5 hari, 3 hari suci. Baru 3 hari keluar lagi haidnya. Ini pertama yang dilakukan, harusnya cek ke dokter itu. Alat kontrasepsi itu berarti tidak cocok. Karena susah nanti ketika puasa seperti ini. Nah, maka bagaimana, apakah puasa yang dilakukan di masa suci atau di sela haid itu wajib diganti? Nah, kebiasaan haidnya dengan alat kontrasepsi itu normalnya berapa hari? Kalau memang kebiasaannya seperti ini, 2 hari suci, kemudian keluar lagi 2 hari, berarti sebetulnya itu masih dalam siklus haid. Masih dalam siklus haid. Karena alat kontrasepsi tadi menjadikan siklus haidnya tidak lancar. Nah, maka yang perlu kita tanyakan dulu, selama 3 hari yang ini itu keluar darah nggak, meski hanya sedikit, atau betul-betul tidak sama sekali, tidak keluar darah sama sekali. Itu yang perlu kita tahu. Dan memang lebih baik ditunggu sampai dengan masa betul-betul suci. Sampai dengan betul suci. Kalau memang biasanya 8 hari suci, 7 hari suci dengan alat kontrasepsi, mungkin ada yang menjadi 10 hari baru suci. Ya, selama itu ya tidak puasa. Nah, kalau susah ini, kalau sehari suci, sehari tidak, sehari suci, sehari tidak, 2 hari suci, sehari keluar haid lagi, besoknya keluar lagi, lah itu berarti belum suci. Kalau belum suci ya maka tidak puasa. Nah, tentu diganti di hari lain. Memang orang sekarang senang pakai alat kontrasepsi, seringkali menyebabkan siklus haidnya tidak lancar. Maka itu silahkan dicek dulu sampai cocok. Kalau itu di luar bulan Ramadan, mungkin ibu-ibu ini tidak merasakan, tidak mengapa. Tapi ketika itu terjadi di bulan Ramadan, 2 hari keluar darah haid, sehari suci, besoknya keluar lagi, apakah sehari suci ini terus puasa? Ya tidak. Tidak, diganti di hari lain. Berarti itu memang sebetulnya masih haid itu. Itu siklusnya tidak teratur. 3 hari suci, 2 hari haid. Kemudian setelah itu besoknya keluar lagi sehari. Maka tunggu sampai betul-betul suci betul, sehingga bersih betul, baru sesudah itu puasa. Ya, ada lagi.